Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hevilia Fitriawardani, biasa dipanggil Hevi, dari kelas 2018A, NIM 045, Pendidikan Nonformal, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Nah, dalam video kali ini saya mendapati tugas yakni pada mata kuliah Micro Teaching yang diampu oleh Bapak Rifo Nugroho yang menghendaki pembuatan materi ke PNF-an. Saya mengambil program kesetaraan paket C. Nah, di program kesetaraan paket C, saya memberikan materi yakni pada mata pelajaran bahasa Indonesia, materi pokoknya adalah drama, yang pada drama ini tingkatannya berada di tingkat 5 di paket C. Jadi tingkat 5 itu setara dengan kelas 10 dan kelas 11 SMA. Bisa teman-teman lihat, saya menggunakan media pembelajaran yakni mind mapping seperti ini, terdapat pengertian, ciri-ciri, tujuan dari teks drama dan sebagainya, masih banyak lagi. Nah, lalu ada pula sumber belajar yang lain buat pegangan peserta didik, yakni ada juga modul bahasa Indonesia khusus paket C. Kita akan memulai materi yang akan saya bawakan untuk kesetaraan paket C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya. Saya Hevilia Fitriawardani, biasa dipanggil Hevi, akan membawakan materi yakni untuk kesetaraan program paket C pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Materi pokoknya adalah drama. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Nah, sehubungan dengan materi yang akan saya bawakan ini, sebelumnya saya mau menanyakan apakah teman-teman sudah siap untuk menerima materi dari saya? Jika belum siap, lihat sekitar kalian dulu. Apakah nyaman untuk belajar? Lihat pakaian kalian, apakah sudah nyaman? Jika belum, segera rapikan dan fokus terhadap materi pelajaran yang akan saya bawakan kali ini. Nah, teman-teman, nanti saat mata pelajaran berlangsung, saya akan menanyakan kepada kalian semua terkait materi teks drama yang saya bawakan sesuai dengan pengetahuan yang Anda miliki. Nah, sebelumnya siapkan buku paket bahasa Indonesia paket C kalian dan buku tulis, alat tulis, semuanya sudah disiapkan. 1, 2, 3. Nah, salah satu yang dipelajari pada mata pelajaran bahasa Indonesia adalah teks drama. Nah, di sini apakah ada yang tahu mengenai pengertian teks drama? Ya, benar. Bisa dilihat di mind mapping yang saya buat. Pengertian dari teks drama yakni karya sastra yang ditulis dalam bentuk dialog dan menampilkan pertunjukan yang dipertunjukkan oleh para pemain atau aktor. Selain itu, drama juga bisa diartikan sebagai teks yang menggambarkan kehidupan dan watak manusia melalui tingkah laku atau acting yang dipentaskan dalam panggung. Nah, ada juga nih ciri-ciri dari drama, yakni berupa sebuah cerita, berbentuk dialog, dan bertujuan untuk dipentaskan. Nah, maksudnya berupa sebuah cerita ini, yakni dalam sebuah drama ada kisah yang diceritakan dan memiliki alur yang jelas. Nah, dari ciri-ciri yang berbentuk dialog ini, artinya yang membedakan atau yang menjadi ciri khas dari sebuah drama adalah dialog ini. Lalu ciri-ciri berikutnya yaitu bertujuan untuk dipentaskan. Nah, artinya sebuah drama bisa dinikmati oleh penonton jika teks drama ini sudah dipentaskan. Gitu teman-teman. Nah,
Lanjut pada tujuan teks drama. Tujuan teks drama ini yang pertama sebagai hiburan bagi masyarakat, yang kedua sarana belajar teater, dan yang terakhir mengembangkan minat dan bakat. Nah, arti dari tujuan hiburan bagi masyarakat ini yakni sebagai sarana hiburan atau masyarakat yang menonton ini menyaksikan sebuah pertunjukan drama. Nah, setelah menyaksikan pertunjukan drama ini, penonton merasa terhibur dan bahagia serta mendapat pesan moral yang disampaikan oleh penulis dalam drama tersebut. Nah, sebagai sarana belajar teater ini, aktor pastinya akan mendalami apa tokoh yang akan diperankan dalam drama, apa itu akan jahat, apa baik. Nah, ini jadi tujuannya itu sarana belajar teater, bisa dibilang begitu ya teman-teman. Lalu tujuan berikutnya mengembangkan minat dan bakat. Nah, mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki seseorang di bidang seni, peran, atau drama. Jadi, seumpama kalian ada bakat dan minat di drama, nanti mengembangkan di sini di drama tersebut gitu. Lanjut, yakni pada struktur teks drama. Struktur teks drama ini ada prolog, ada dialog, dan epilog. Nah, dialog ini terdapat cabang lagi nih teman-teman. Ada orientasi, ada komplikasi, klimaks, dan resolusi. Nah, saya akan menjelaskan dari struktur prolog dulu ya. Prolog ini adalah adegan pembuka yang mengawali sebuah drama. Jadi pembukaan sebuah drama itu adalah prolog. Nah, dialog ini adalah percakapan antar tokoh. Jadi ada 2 orang atau lebih ya, itu disebut dialog. Nah, epilog ini adalah adegan penutup yang mengakhiri drama. Ini ending dari drama gitu ya teman-teman maksudnya. Nah, prolog ini berisi kata pembuka, pengantar, latar belakang cerita yang biasanya disampaikan oleh dalang atau tokoh tertentu. Lalu dialog berisi percakapan antar tokoh dalam cerita yang menggambarkan karakter dan permasalahan dalam cerita serta pemecahan masalahnya. Dalam dialog terdapat urutannya nih. Terdapat urutan, yakni yang pertama orientasi. Orientasi itu apa sih, teman-teman? Nah, pada orientasi ini pengenalan tokoh dan penggambaran situasi cerita, biasanya konflik mulai muncul. Jadi pada awal ini konflik sudah mulai muncul ya teman-teman. Terus yang kedua adalah komplikasi. Komplikasi di sini adalah pengembangan konflik tokoh utama biasanya mendapat permasalahan. Jadi ini udah ada konflik, terus ini pengembangan konfliknya, terus tokoh utama di sini juga sudah memiliki konflik. Nah, selanjutnya adalah klimaks. Klimaks apaan sih? Klimaks adalah puncak permasalahan yang dialami oleh tokoh utama. Jadi, permasalahannya terjadi di komplikasi pada tokoh utamanya, terus puncak-puncaknya berada di klimaks. Yang terakhir adalah resolusi. Resolusi ini adalah penyelesaian dan pemecahan masalah yang dihadapi oleh tokoh utama. Nah, di sini puncaknya permasalahan, dan di resolusi ini adalah pemecahan dari permasalahan di klimaks ini tadi. Terus pada struktur teks drama juga terdapat epilog. Epilog ini apa ya? Ada yang tahu? Nah, epilog adalah adegan penutup yang mengakhiri drama. Di bagian akhir dan penutup sebuah drama yang biasanya berisi kesimpulan, pesan yang dapat diambil oleh penonton. Jadi seperti amanatnya gimana, kesimpulannya gimana, ceritanya gimana sih, intinya itu di epilog.
gitu. Lanjut, kita akan belajar unsur-unsur pada teks drama. Nah, di teks drama juga terdapat unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Pada teks drama, unsur intrinsiknya adalah ada tema, alur, sudut pandang, tokoh, latar, dialog, dan amanat. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan semua unsur-unsur intrinsik dalam teks drama sebagai berikut. Nah, unsur intrinsik yang pertama yakni tema. Tema itu adalah ide pokok dari sebuah drama. Contohnya tema keluarga, tema percintaan, tema persahabatan, seperti itu. Nah, yang kedua adalah tokoh atau penokohan. Tokoh adalah orang yang berperan dalam drama sesuai dengan karakter yang dimainkan. Berdasarkan sifatnya, tokoh ini dibagi menjadi 3, yaitu antagonis, protagonis, dan tirtagonis. Nah, tokoh protagonis ini adalah tokoh utama yang mendukung cerita. Ciri-cirinya, dari tokoh utama adalah sering muncul dalam setiap adegan, menjadi pusat perhatian, dan menjadi tokoh utama. Biasanya pada tokoh protagonis ini akan bersifat baik hati, dan pokoknya seperti semua itu menuju pada tokoh protagonis itu yang dikasihani atau yang gimana gitu ya teman-teman. Lalu juga ada tokoh antagonis. Antagonis ini adalah tokoh yang menentang cerita dan selalu berkaitan dengan tokoh utama. Jadi ada yang baik, pasti ada yang jahat. Nah, yang jahat ini namanya tokoh antagonis. Lalu yang di antara protagonis dan antagonis ini ada juga tokoh tirtagonis, yakni tokoh yang menjadi pendukung jalannya cerita. Biasanya temennya yang protagonis atau temennya yang antagonis, begitu. Nah, lalu di tokoh ini juga terdapat peran. Nah, perannya ini sendiri dibagi menjadi 4, yaitu tokoh berkembang, tokoh pembantu, tokoh statis, dan tokoh serba bisa. Yang pertama adalah tokoh berkembang. Dicatat ya teman-teman, jangan lupa, karena tidak semuanya saya cantumkan di mind mapping ini. Nah, lanjut lagi, fokus lagi. Tadi kan tokoh berdasarkan perannya dibagi menjadi 4. Nah, tokoh berkembang yang pertama. Tokoh berkembang adalah tokoh yang mengalami perkembangan nasib atau watak selama pertunjukan. Misalnya nih, dari karakter baik menjadi karakter jahat. Jadi dikatakan tokoh berkembang, kan jadi baik jadi jahat gitu, ada perubahan. Lalu ada tokoh pembantu. Nah, tokoh pembantu ini adalah tokoh yang mendukung tokoh utama. Lalu yang ketiga nih, tokoh statis, yakni tokoh yang tetap dan tidak mengalami perubahan selama pertunjukan. Jadi ini tokoh statis ini adalah kebalikan dari tokoh berkembang tadi. Kalau tokoh statis, kalau baik ya sampai akhir baik, kalau jahat sampai akhir juga jahat, itu namanya tokoh statis. Yang terakhir, yang keempat adalah tokoh serba bisa. Nah, tokoh serba bisa di sini adalah tokoh yang bisa berperan sebagai tokoh lain selama pertunjukan. Terus tema sudah, tokoh sudah, sekarang adalah alur. Alur adalah rangkaian peristiwa serta konflik yang menggerakkan jalan cerita. Nah, pada alur ini juga dibagi lagi nih teman-teman, ada 5 bagian, yakni orientasi, komplikasi, klimaks, resolusi, dan koda. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian dari alur orientasi. Orientasi adalah pengenalan latar, tokoh, watak, pemain. Nah, di komplikasi ini
munculnya konflik yang melibatkan para tokoh. Nah, di alur klimaks adalah puncak masalah yang terjadi. Di alur resolusi terdapat penyelesaian masalah atau jalan keluar dari permasalahan tersebut. Nah, yang terakhir di koda alur adalah akhir cerita di mana semua permasalahan sudah menemukan jalan keluar atau solusi. Nah, masih di lingkup alur ini, alur di sini juga dibagi lagi nih, teman-teman. Ada macam-macam alur. Macam-macam alur ini ada alur maju, ada alur mundur, dan ada alur campuran. Nah, saya jelaskan ya. Alur maju atau biasa disebut progresif, yakni cerita berjalan maju dari masa kini ke masa depan. Jadi ceritanya itu maju, jadi sekarang terus besok gitu. Sudah jelas ya teman-teman? Lanjut lagi nih, dicatat ya. Alur mundur atau biasa disebut regresif, yakni cerita berjalan mundur dari masa kini ke masa lampau. Jadi kayak banyak nih drama-drama Korea yang sebagai pelajar nih, terus kecemplung ke danau, terus langsung koma. Terus di drama tersebut menceritakan dia komanya itu, rohnya itu jalan-jalan di era Joseon, era yang beratus tahun yang lalu, dan itu diceritakan ke dalam drama tersebut. Itu namanya alur mundur. Nah, ada lagi alur campuran. Alur campuran ini adalah cerita berjalan dari konflik yang belum selesai di masa lalu dan masa sekarang, serta penyelesaiannya di masa depan. Nah, lanjut unsur intrinsik bagian latar. Nah, latar ini terdapat 3 dimensi dari bagian latar, yakni ada latar tempat, waktu, dan suasana. Nah, latar waktu sendiri yaitu tempat terjadinya cerita sesuai adegan yang sedang dimainkan. Contohnya di taman, di rumah, di sekolah, itu namanya latar tempat. Latar waktu yakni waktu atau zaman terjadinya cerita. Nah, seperti contoh yang saya ambil tadi, seperti pada zaman era kerajaan Joseon atau kerajaan Majapahit atau kerajaan Pasundan gitu ya. Terus latar suasana. Latar suasana ini yakni suasana yang mendukung adegan dalam drama. Jadi kalau drama itu lagi menggambarkan suasana berduka, masa iya akan suasananya senang-senang? Kan enggak, pasti suasananya sedih, nangis gitu ya. Terus lanjut lagi di sudut pandang. Unsur intrinsik drama pada sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam bercerita. Ada 2 jenis sudut pandang, ditulis ya teman-teman. Sudut pandang ini adalah sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Jadi ada 2 sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Lalu lanjut lagi dialog. Dialog, ada yang tahu dialog itu apa? Tadi sudah dibahas. Ya, dialog merupakan ciri khas dari teks drama yang membedakan dari teks lainnya. Nah, dalam membuat dialog ada beberapa yang harus diperhatikan, yaitu 1. Dialog harus mencerminkan percakapan sehari-hari karena pada dasarnya drama adalah gambaran kehidupan yang sengaja dipentaskan. Jadi dalam drama itu sebenarnya di lingkungan kita pun sudah ada, tapi dipentaskan di panggung gitu ya teman-teman. Lalu dialog itu harus mewakili tokoh yang diperankan. Selanjutnya yang ketiga, dialog menggunakan ragam bahasa lisan yang komunikatif agar penonton bisa menangkap pesan yang disampaikan yang sudah tersirat atau
tersurat dalam drama yang dipentaskan itu tadi. Lalu ada amanat. Ada yang tahu amanat itu apa? Ya, amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada penonton melalui pertunjukan drama secara tersirat ataupun tersurat. Nah, tidak terasa, ini yang terakhir nih teman-teman, unsur ekstrinsik dalam teks drama. Nah, unsur ekstrinsik ini ada latar belakang pengarang, ada nilai agama dan kebudayaan, ada sosial budaya dan pikiran pengarang. Nah, apa sih unsur ekstrinsik itu? Unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang membentuk drama dari luar. Jadi kalau intrinsik tadi kan dari dalam, kalau ekstrinsik dari luar. Dari luar. Meskipun begitu, unsur ekstrinsik ini tetap memberikan pengaruh dalam cerita yang disajikan dalam drama tersebut. Nah, contohnya nih, unsur ekstrinsik yang latar belakang pengarang. Jadi kalau latar belakang pengarangnya itu berbeda, akan menghasilkan karya-karya yang beragam dan berkarakter. Nah, semua materi bahasa Indonesia terkait materi pokoknya teks drama sudah saya sampaikan. Bisa teman-teman simpulkan bagaimana teks drama itu dari pengertian, ciri-ciri, tujuan, struktur, unsur intrinsiknya, unsur ekstrinsiknya. Ya seperti itu tadi, bisa ditulis dan didalami lagi, membaca literasi-literasi yang ada di Google atau di buku atau di perpus. Nah, karena sudah belajar mengenai teks drama, saya berharap kalian akan mempraktekkan dengan teman-teman satu kelas di program pakai C ini sesuai dengan ini tadi, tujuan, ciri-ciri, struktur, dan lain-lainnya yang ada dalam drama. Nanti di video lalu kasihkan kepada tutor kalian masing-masing, bagaimana Pak, bagaimana Bu menurut Anda, ini apakah sudah benar atau kurang gimana. Cari sarannya, lalu kalian akan jago bahasa Indonesia pada materi teks drama ini. Pasti kalian nanti akan lulus dengan nilai maksimal jika sudah mempraktekkan. Karena teori saja tidak cukup, pasti kalian butuh praktek untuk membuktikan semua ini bagaimana, unsur-unsurnya bagaimana. Nah, teman-teman, kita sudah berada di penghujung pembelajaran dalam mata pelajaran bahasa Indonesia di materi pokok teks drama. Nah, semoga materi yang saya bawakan bisa menambah wawasan Anda, bisa dilihat dari buku panduan Anda masing-masing, dan yang saya jelaskan bisa menjadi referensi-referensi lain untuk kelulusan Anda, untuk tes Anda. Semoga bisa membantu. Semangat terus belajarnya, jaga kesehatan, dan jangan lupa berdoa. Terus semangat belajarnya. Tidak ada kesuksesan yang diraih semudah itu ya teman-teman, perlu kalian ketahui. Jadi kalian harus belajar semaksimal mungkin agar nilai ujian kalian nanti bagus dan bisa mendapatkan kesuksesan atau cita-cita yang Anda impikan. Ada mungkin yang bekerja, ada mungkin yang membuka lapangan pekerjaan, atau mungkin ada yang kuliah. Nah, bisa aja loh lulusan pakai C ini kuliah negeri juga bisa. Mungkin bisa ditanyakan kepada tutor masing-masing ya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Hifilia Fitiawardani pamit undur diri. Semoga ini tadi bermanfaat bagi Anda. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.